Sikap dalam menjaga keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Bu Mei doakan kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Meskipun kita masih saja ya melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, tapi tetap harus semangat, tidak boleh malas belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca ta'awudz bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Kamis ini kita akan belajar tematik PPKN ya. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 146 ya. Sudah disiapkan ya tadi? Iya, pinter-pinter semuanya. Nah, di situ ada pendalaman materi yaitu menjelaskan sikap dalam keragaman. Anak-anak, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya. Nah, keragaman ini ya dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini? Nah, yang pertama ya, sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama yaitu tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah ya. Apabila ada temanmu yang sedang melaksanakan sholat ya, karena kita agamanya Islam, jadi kalian tidak boleh ya mengganggu temanmu yang sedang sholat, berbicara, bercanda, itu tidak boleh ya. Kalian harus diam, jangan sampai karena kalian itu ngobrol, bercanda bisa merusak konsentrasi teman yang sedang beribadah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Ya, mungkin kita punya teman atau tetangga ya yang berasal dari suku yang berbeda. Kita tidak boleh mengolok-olok ya, semuanya sama. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya ya. Kita harus menghormati, mungkin dia berasal dari suku mana? Dari suku Gayo ya, di luar suku Jawa, logatnya berbeda, itu tidak boleh kita ketertawain ya, kita harus menghargainya. Nah, anak-anak, keragaman itu bisa menimbulkan perpecahan atau perselisihan ya, bahkan permusuhan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut ini adalah sikap-sikap yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keragaman ya. Di buku paketmu ada di halaman 146. Yang poin pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. 2, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang 3, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Kita memaksakan agama orang lain kepada orang lain, itu tidak boleh. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing. Budaya asing itu apa? Budaya luar negeri ya. Lebih menyukai budaya luar negeri daripada budaya bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai ya dan mengembangkan budaya kita, siapa lagi ya toh? Jangan sampai budaya Indonesia itu diklaim oleh negara lain karena apa? Penduduknya tidak mencintainya, tidak mau melestarikannya. Yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Kita tidak boleh pilih-pilih ya dalam bergaul ya, semuanya sama. Kemudian anak-anak lanjut di halaman 150. Di situ ada pendalaman materi
muatan PPKN yaitu menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Nah, anak-anak, kita harus mengembangkan rasa toleransi terhadap keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apa toh sikap toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Ya, Bu Mei ulangi, toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi ini bisa mempererat hubungan dalam bermasyarakat ya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Nah, setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk memeluk suatu agama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, Kristen, ya, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi setiap warga negara Indonesia bebas ya memeluk agama yang mana. Nah, mereka juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Kebebasan beragama itu sebaiknya diimbangi dengan rasa toleransi. Perwujudan toleransi antar umat beragama bisa kita lakukan seperti 1. Menghormati orang yang sedang beribadah. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama ya. Boleh ya kita bekerja sama dengan apa? Beda agama ya, orang Islam bekerja sama dengan orang Kristen boleh ya. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki suku yang beragam. Setiap suku itu memiliki ciri yang berbeda dengan suku lain ya. Oleh karena itu kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar apa? Tercipta persatuan dan juga kesatuan. Agar tidak terjadi perpecahan, maka toleransi yang bisa kita wujudkan yaitu dengan cara 1. Saling menghormati antar suku. Jadi antar suku satu dengan suku lainnya harus saling menghormati. Yang kedua, berteman tanpa membedakan apa? Suku dan juga ras. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya. Setiap provinsi di Indonesia itu memiliki budaya masing-masing ya. Budaya suatu daerah itu dapat berbeda dengan budaya daerah lain. Nah, perbedaan ini membuat budaya Indonesia menjadi semakin beragam, menjadi semakin banyak. Nah, kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keragaman ini supaya apa, Nak? Iya, supaya tidak terjadi perpecahan ya. Nah, rasa toleransi yang bisa kita wujudkan yaitu bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Jadi tidak hanya daerah kita saja yang dipelajari, namun dari daerah lain kita harus mau mempelajarinya. Kemudian bangga terhadap budaya sendiri ya. Yang keempat, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari, supaya tetap dikenal oleh siapa? Masa kini dan masa akan datang, sehingga budaya harus kita lestarikan ya. Kemudian anak-anak lanjut lagi halaman 154. Di situ ada muatan PPKN dengan pendalaman materi menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman.
Ya, pada pembelajaran tadi kita telah mengenal sikap toleransi ya, pengertiannya sudah kita bahas. Nah, sikap toleransi dalam keragaman itu penting kita terapkan karena apa anak-anak? Bisa menciptakan kerukunan dan juga persatuan bangsa. Nah, penerapan sikap toleransi bisa kita lakukan di lingkungan sekitar. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Satu, menghargai perbedaan antar anggota keluarga ya. Mungkin di dalam satu rumah ya, yang terdiri dari ayah, ibu ya, adik atau kakak, kita memiliki perbedaan pendapat. Nah, jangan sampai perbedaan pendapat itu menimbulkan perselisihan. Kita harus menghargai setiap pendapat anggota keluarga. Yang kedua, membantu ibu merapikan rumah. Nah, ini tugas kalian di rumah ya anak-anak ya. Jangan sampai ya kalian hanya bermain saja tanpa lupa membantu ibu di rumah. Apalagi anak perempuan ya, ini harus lebih rajin membantu ibunya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan juga agama. Yang keempat, belajar bersama adik atau kakak. Yang punya adik belajar sama adiknya, yang punya kakak suruh ngajarin kakaknya ya. Yang kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. Ini tadi sudah kita bahas ya. Yang keenam, melaksanakan tugas piket dengan baik. Berarti kalau piket itu dilaksanakan di mana? Iya, di kelas. Kalau sudah masuk ya ini nanti. Kemudian yang 7, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Jadi kita jangan berkata yang bisa menyakitkan hati orang lain. Berkatalah dengan sopan dan santun. Yang kedelapan, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Jangan sampai ya ketemu tetangganya tidak mau menyapa. Ya, lewat di depan tetangganya diam saja. Nanti dikira kita angkuh. Kalau wong Jawa ngarani nopo? Anggak ya. Jangan begitu ya nak ya. Kalau ada tetangga lewat di depan rumahnya, kalian harus menyapa. Oke? Yang kesembilan, menghormati pendapat orang lain ketika sedang berdiskusi ya, atau sedang bermusyawarah. Kemudian yang ke-10, menaati peraturan yang ada, baik peraturan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Dimanapun kalian berada, kalian harus menaati peraturan yang ada. Jangan sampai kalian melanggarnya. Kalau kalian nanti melanggar peraturan yang ada, kalian nanti bisa mendapatkan sanksi ya, atau hukuman atau teguran. Begitu ya nak ya. Nah, sudah jelas penjelasan dari Bu Mei? Nah, kalau sudah jelas, silahkan kalian mengerjakan latihan soal subtema 3 ya, muatan PPKN saja. Di situ ada 5 soal halaman 162. Bu Mei ulangi, tugas tulis kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 162 muatan PPKN saja ya, 5 soal. Setelah selesai mengerjakan soal, jangan lupa kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, demikian dari Bu Mei. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah Bu Mei ya dalam bertutur kata, Bu Mei mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan ya anak-anak ya, supaya kita selalu sehat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.